Oke, kita akan membahas tentang pandas Python. Sebelumnya, apa itu Python pandas? Oke ya, bisa cek di sini ya. Jadi ini adalah satu software library ya, ditulis dalam bahasa Python, digunakan untuk memanipulasi data dan melakukan analisa data. Ya, secara khusus pandas itu menawarkan struktur data yang simple ya, yang bisa dioperasikan untuk melakukan manipulasi data angka dalam tabel dan dalam bentuk urutan waktu atau time series ya. Oke, nah gimana caranya mau pakai pandas? Kita harus install dulu library-nya pandasnya ya. Jadi saya sambil menunjukkan panduannya ya. Jadi kalau install, cek aja ya, installation pandas documentation. Dalam contoh ini saya akan menggunakan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code saya buka dulu, kemudian di dalam terminalnya kita akan install pandasnya. Oke, di sini udah buka ya. Ya, di sini karena saya pakai, jadi ini ada beberapa versi ya, versi pandas. Kita bisa install kalau kita menggunakan IDE Anaconda, kemudian kalau menggunakan Miniconda, gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan PIP, ya, dari Python langsung ya. Jadi saya klik seperti ini. Nah, kebetulan di sini sudah requirement already satisfied, jadi sudah terinstall ya, sudah terinstall. Saya pakai Python sekian, kemudian ini pandasnya 1 sekian gitu ya versinya. Jadi kalau sudah terinstall sudah. Oke, berikutnya kita akan coba bagaimana membuka file. Nah, jadi tadi sesuai dengan deskripsi, pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk dataset, tabel gitu ya. Kemudian kita bisa olah, kita analisa dengan menggunakan tools-tools yang ada di dalam pandas ya. Oke, sebagai contoh saya akan ambil data dari Kaggle dataset ya. Di sini banyak dataset. Saya akan ambil data pendidikan, educations ya. Di sini ada macam-macam ya. Oke, misalkan tentang konsumsi. Oke, sebentar. Di sini kita bisa cari, kita sort ya, berdasarkan ukuran file, berdasarkan tipe file, lisensi gitu ya. Oke, saya masih cari data yang pas. Oh ya, PISA scores coba kita cek. Ya, PISA ini salah satu jenis tes yang digunakan sebagai acuan untuk masuk ke sekolah internasional ya. Jadi singkatannya Program for International Student Assessment atau PISA. Jadi ini kumpulan skor PISA ya dari tahun 2015. Kita lihat di, nah ini di kolom-kolomnya ya. Kode, indikator names, long definition dan seterusnya. Oke, kita akan coba download. Ya, di sini kita harus register dulu. Ya, kalau belum register ya,
register dulu. Kita bisa kalau ingin praktis register dengan Google ya. Kalau sudah register, kita bisa sign in langsung. Oke. Oke, ini saya sudah ini tadi ya. Saya sudah sign in. Kita klik download lagi. Kemudian ini ada keterangan your dataset. Ya, sudah mulai ya. Oke, kita download. Oke. Kita siapkan folder kerja ya. Ini terkait. Kemudian saya taruh di Python. Oke, di sini. Saya ekstrak filenya. Oke ya. Ini datanya, ini definition and source. Ada dua ini. Oke, sekarang gimana caranya membuka file itu dengan menggunakan Python? Oke, ini tutup ya. Dengan menggunakan pandas. Pandas open. Nah, filenya di sini kita lihat file CSV. Jadi kita cek panduan yang CSV. Ya. Nah, cuman gini aja. Ya. Oke, kita buat tadi sebentar. Sorry. Foldernya tadi saya sudah buat di sini. Oke, select folder. Terus, oke, yes. Kemudian saya buat filenya ini one.py. Oke, sebentar. Oke, nah codingnya seperti ini ya. Oke ya, ini. Nah di sini karena Visual Studio Code saya belum terinstall extension untuk Python, jadi saya install aja. Oke. Nah, jadi baris programnya ini import library-nya pandas ya. Ini wajib ya. Kemudian ini nama kursornya gitu ya. Nama kursornya adalah PD. Bebas ini ya, nama variabel ya. Kemudian fungsi untuk membuka CSV itu tinggal pd.read CSV terus apa nama filenya. Gitu ya. Nama filenya apa? Kebetulan nama filenya kita tadi itu ini saya rename aja ya biar gampang ya. Saya ganti namanya data1.csv. Oke. Ini data1.csv. Oke. Ya, udah. Kemudian hasil pembacaan tadi kita taruh ke sebuah variabel namanya df. Ya, nama variabel tentu aja bebas ya, tidak harus df. Kemudian untuk menampilkan hasilnya kita tulis print df. Ya, sudah install ini ya Python-nya. Coba saya run. Ya. Oke, ini hasil runningnya. Hasil runningnya. Jadi di bawah tadi. Jadi ini import, kemudian kita open filenya, kemudian kita print gitu ya. Kita print hasilnya seperti ini. Ya. Jadi secara default Pandas akan menampilkan data 5 teratas dan 5 terbawah. Ya, jadi ini 5 teratas dan 5 terbawah. Ya, di sini ada keterangan jumlah barisnya ada sekian, 1166 rows, kolomnya ada 7. Oke ya. Kemudian di sini ada beberapa sampel ya. Berikutnya, kalau kita ingin melihat secara lengkap gimana nih? Nah, ini kita bisa nambahin df to string ya. Taran lagi. Ya, ini kalau kita menampilkan apa namanya, detail ya, detail. Jadi
kolom-kolomnya akan terbuka semua. Kita bisa pakai perintah df to string. Ya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan ya, ini ada beberapa yang bisa. Kalau mau tahu jumlah barisnya ya kita pakai display dot, ya pakai ini ya, option display dot max rows ya. Kemudian beberapa fungsi yang lain bisa kita apa namanya, bisa kita cari lewat internet ya. Sebagai contoh, oke, untuk menampilkan semua kolom ya, oke, semua kolom atau kolom name, atau gini aja, show all columns name, nama kolomnya. Oke ya, jadi ini saya tunjukkan bagaimana cara mencarinya begitu ya, supaya nanti rekan-rekan juga tahu gitu ya, juga tahu bagaimana nah ini ya, bagaimana bagaimana cara cari tahu untuk belajar Python pandas. Gitu ya. Nah di sini ada head ya, head itu dia akan menampilkan kepala ya. Ini saya ini aja ya, head ya. Cuman di sini ada parameternya ya. Kalau kita isi 4 berarti dia akan menampilkan 4 teratas. Kalau kita isi 5 ya berarti 5 teratas gitu ya. Nah itu 4 ya. Kemudian selain head itu juga ada tail. Kalau kita ingin menampilkan yang ada di belakang, ini 4 paling belakang. Ya, ini 4 paling bawah gitu ya. Kalau saya maunya 10 ya tinggal diganti 10. Ya. Jadi ini akan menampilkan 10 yang terbawah ya. Oke, kemudian tadi tujuan kita mau cari nama kolom ya. Nah, untuk dapat nama kolom ini kita tinggal tulis columns ya. Ya. Kolom. Oke. Sorry. Start, yes. Nah, oke ya. Ini dia hasilnya adalah indeks ya. Jadi kolom pertama country name, country code, series name, series code. Kemudian ini nggak tahu apa ya, 2013. Kemudian 2014. Oh, ini tahun ya, data tahun 2013, 2014, 2015 gitu ya. Ini kalau kita ingin tahu nama kolom-kolomnya. Oke. Terus ya, ya ini beberapa cara ya, beberapa cara lain yang bisa kita gunakan untuk menampilkan nama kolom. Oke. Selanjutnya, oke tadi membuka file sudah, menampilkan data teratas, data terbawah udah ya. Ini pakai head, pakai tail, ini pakai ini langsung print ya, print df ya. Kemudian ini pakai df.head ya. Kemudian ini pakai df.tail gitu. Kemudian daftar kolom tadi kita bisa pakai df.kolom gitu ya. Kemudian kalau memfilter data gimana nih gitu ya. Filter data gimana? Oke, di sini kita punya nama kolomnya apa ya? Misalkan, oke kita lihat datanya dulu ya. Oke, kita berdasarkan country name aja ya. Yang Albania misalkan. Bagaimana memfilter berdasarkan nilai yang ada dalam kolom. Ya, agak lambat. Sambil menunggu. Get distinct value of column. Kalau kita ingin lihat dalam kolom ini tuh isinya apa aja sih gitu ya.
isinya kolomnya apa aja gitu ya. Itu namanya distinct value ya. Kita pakai unique value, mudah-mudahan bisa buka. Oke, lanjut. Get unique values from column in pandas data frame ya. Jadi ini contohnya ya, misalkan kita punya kolom A, B, C, D. Ini ada A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3. Nah, kalau apa namanya? Kalau distinct itu dia hanya menampilkan yang tunggal ya. Jadi yang duplikat itu dia nggak akan ditampilkan. Gitu ya. Jadi misalkan di sini kita punya kolom tadi jadi nulisnya tinggal ini ya, dfb.unix ya. Jadi misalkan kita tadi punya kolom country name. Oke. Ini saya clear aja. Oke. Saya run lagi. Sebentar. Sorry. Bentar. Oke, lanjut ya. Untuk mendapatkan isi kolom dari country name yang Unix ya, kita tulis nama data frame-nya tadi, nama kolomnya apa, .unique gitu ya. Ini kalau di print hasilnya seperti ini. Ya. Sebagai contoh lagi, oke ya, jadi di dalamnya ada negara-negara Albania, Lebanon, Mali, dan sebagainya. Panama, dan sebagainya. Sebagai contoh, kemudian di kolom yang lain, kalau kita lihat, oke ini saya komen dulu. Ini juga saya komen. Tadi nama kolomnya apa aja lupa. Jadi ada country name, kemudian ada ya di paling bawah series code misalkan ya. Dalam series code ya kita akan lihat di series code itu dia apa aja yang ada ya. Oke. Di sini kita lihat berdasarkan series code. Ya. Kita save, kita jalankan. Ya, di situ ya ada macam-macam Lopi Samat FE dan seterusnya. Nah, itu series code-nya. Oke. Jadi untuk mengetahui ini ya. Oke. Isi kolom. Unik. Ya, kita bisa pakai ini nama kolomnya, kemudian bagaimana untuk memfilter? Ya. Oke. Di sini udah terbuka ya. Nah, caranya tadi ya. Oke. Nah, di sini ada misalkan jadi sesuai dengan data frame-nya tadi ya. Data frame-nya itu kita ambil berdasarkan kolom apa, kemudian yang isinya apa ya. Sebagai contoh, oke ya, kita udah tahu tadi ini kita komen ya. Ya tadi kita udah buka dalam bentuk DF ya, filter.
Oke, kita buat dalam kita harus tulis data frame ya. Data frame begini, kemudian dari data frame yang ada itu kita mengambil dari kolom apa, misalkan dari kolom country name ya. Kolomnya country name, kemudian yang isiannya adalah tadi ada misalkan bos cek Denmark misalkan. Oke. Kemudian ada yang salah? Oke, kita cek ya nanti. Print filter one. Oke. Coba kita run. Oke, sorry. Tanda ininya salah ya. Nah, ini berarti dia menampilkan yang Denmark. Ya. Kalau saya ingin menampilkan berdasarkan ya, jadi yang unik tadi nggak dipakai ya. Sorry, yang unik ini kita komen aja, sorry. Mana nih? Ya. Oke, kita run lagi. Yes. Ya, yang unik tadi nggak dijalankan. Ya, oke. Kemudian kalau kita ingin menampilkan filter tapi lebih dari satu gimana? Bisa nggak? Bisa. Jadi di sini ada dalam contoh ini ada dua metode ya untuk menampilkan ya. Jadi metode pertama ini menggunakan ini ya, lebih besar sama dengan kurang sama dengan dan seterusnya ya. Kemudian ini. Kemudian metode yang kedua menggunakan LUC, log. Ya, ini perlu saya tunjukkan juga ya. Jadi bisa seperti ini. Ya, gitu. Kemudian ini juga kita bisa menggunakan is in. Is in itu apakah berada di dalam option. Jadi option itu bisa banyak ya. Jadi optionnya, jadi yang tadi ya, filternya lebih dari satu bisa menggunakan is in. Jadi yang is in-nya itu science atau commerce ya. Gitu ya. Pilihannya begitu. Kemudian bisa juga kita menggunakan ini example juga menggunakan ini. Yang lain kita juga bisa menggunakan multiple condition dengan menggunakan simbol ini and dan gitu ya. Jadi ini kalau dia kondisinya ini apa namanya, data frame-nya usia sekian dan stream opsinya adalah commerce atau science gitu ya. Kemudian ya. Oke, untuk memfilter berdasarkan dua kondisi ya, kita bisa pakai is in. Jadi misalkan tadi di negara itu, di daftar negara kita lihat ada banyak negara, kita ambil yang negaranya Denmark dan Bolivia ya. Jadi kita taruh dalam sebuah list gitu ya, list array. Saya taruh diberi nama filter negara, kemudian di sini pakai is in, kemudian nama array ya. Kemudian begitu dijalankan ya, hasilnya ini yang Bolivia dan Denmark. Kemudian oke, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin memfilter kolom, tapi kolomnya itu ternyata tipe datanya belum bisa difilter ya. Jadi misalkan isinya angka, tapi sebenarnya tipe datanya itu belum angka, sehingga dia belum bisa difilter berdasarkan keinginan kita gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu tipe data kolom yang ada di dalam data itu, kemudian kita convert gitu ya. Kita convert sesuai dengan tipe data yang kita akan filter atau kita inginkan. Oke, sebagai contoh ya, ini saya membuat dalam bentuk function ya, dalam bentuk function sehingga mudah dipanggil. Saya buat function ya, kalau di Python membuat fungsi itu pakai sintaknya def. Ini nama fungsinya open file, ini untuk membuka file. Membuka file, nama filenya ini ditaruh ke dalam sebuah variabel df, kemudian ini function ini mengembalikan nilai variabel df-nya.
ya. Kemudian ini contoh function untuk head tadi ya, dengan inputan parameter df-nya atau data frame-nya, kemudian ada berapa baris teratas yang akan ditampilkan itu pakai head ya. Kalau pakai tail ya tinggal dibuatkan lagi fungsi untuk tail ya. Ini fungsi untuk menampilkannya kan pakai head ya kemarin. Kemudian kita ingin tahu data type-nya. Ini nama kolom ya, nama kolom pada contoh sebelumnya juga sudah ada. Ini data type, kita tinggal nulis df.dtypes ya. Jadi sebagai contoh ya, dev ini kalau nggak kita panggil ya, kalau ini saya komen kalau ini kita komen ya otomatis dia tidak menampilkan apa-apa karena dia tidak dipanggil ya. Ya, Anda lihat di sini stop ya, dia nggak jalan. Ya, jadi harus dipanggil dulu, dijalankan. Jadi tadi kita harus buka filenya dulu. Saya panggil yang open file. Di sini hasilnya saya taruh ke sebuah variabel yang namanya juga df. Ya. Jadi di sini saya panggil open file. Kemudian saya ingin lihat tadi tipe data ya, tipe data untuk setiap kolom. Di sini saya pakai function yang namanya print dtype ya. Ini nama fungsinya bebas ya. Di dalamnya perintahnya adalah parameternya df ya, df yang sudah kita buka tadi. Kemudian perintahnya df.dtypes, kita print isinya df.type. Di sini saya panggil namanya adalah print dtype. Print dtype, kemudian parameternya adalah df. Kalau saya jalankan, nah kita lihat bahwa kolom-kolomnya ada country name, country code ya. Country name ini kebetulan sebenarnya terdeteksi sebagai objek ya, tapi bisa kita filter karena dia isinya adalah string. Kemudian country code juga string. Nah, kemudian kalau ini yang bawah-bawah ini sebenarnya adalah angka gitu ya, angka. Jadi kolom ini isinya angka ya. Sebagai contoh ya, kita bisa lihat. Nah, di sini saya buat satu fungsi lagi untuk melihat isi Unix dari sebuah kolom. Di contoh sebelumnya juga sudah ada ya, perintahnya kan pakai titik Unix gini aja. df nama kolomnya apa, Unix ya. Sebagai contoh saya akan lihat kolom yang ini. Saya copy nama kolomnya ya. Ini saya tutup ya. Namanya value unique ya. Value unique df, kemudian kolomnya adalah ini. Sudah saya copy. Kalau saya jalankan, kita lihat dulu isinya sebenarnya angka. Tapi ini nggak bisa difilter, begitu ya, nggak bisa difilter. Nah ini coba ya, sebagai contoh saya mau filter, saya buat fungsi filter ya, filter di sini ya berdasarkan nama kolom ya. Ini filternya nggak dipakai ya, langsung saya input ya. Nama kolom tadi itu yang angkanya di atas ini kan macam-macam ya, 427, 425, 458 dan seterusnya. Saya tampilkan yang diangkat yang di atas 475 ya. Di sini kalau kita jalankan ya, nama kolomnya langsung ya. Kita run ya, dia error ya. Errornya apa? Di sini kalau di paling bawah ya, not supported between instance of str and int ya. Dia bilang ini str loh ya, nggak bisa dibuat kayak gini ya. Tapi kalau kita masukkan, kita bandingkan pakai ini string ya, kita lihat hasilnya. Nah dia bisa gini ya, dia bisa seperti ini. Kita bisa bandingkan sesuai dengan isinya yang di atas 475 gitu ya. Ini bisa kita lakukan seperti ini. Nah, namun
Kalau kita ingin merubah supaya kita bisa memfilter berdasarkan tipe data angka, nah kita harus convert dulu. Ya. Nah, di sini saya memberi contoh untuk convert ya. Ini ya. Pakai perintah to numeric. Ya. Sebenarnya kalau Anda cari di Google itu banyak cara untuk merubah, mengconvert ya. Bisa pakai S-type itu juga bisa ya. Namun itu sudah kalau tipe datanya objek dia nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kita pakai yang S-type ya, nggak pakai ini ya, nggak pakai ini. Jadi ini langsung ya. Jadi kolom ini. Jadi misalkan ini kolom ini ya. Jadi data frame tadi kolom ini kita ubah S-type. Ya, gini. Cuman hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi kita bisa coba integer begini. Cuman hasilnya nggak sesuai dengan kita harapkan karena tipe data asalnya dari dari kolom yang akan kita ubah ini, yang kolom yang tadi ya, yang kolom yang belakang ini tipe data asalnya adalah objek. Kalau tipe data asalnya string kita bisa lakukan seperti ini. Ya, oke. Nah, jadi saya pakai yang lain ya. PD ini adalah nama library-nya tadi ya. Ini nama library-nya. Kalau Anda kasih nama bukan PD ya, berarti diganti, disesuaikan ya. To numeric, nama kolom yang akan diubah, kemudian ditambahin kalau ada error ya. Kalau ada error, maksudnya kalau dia ternyata tidak bisa di-convert ya, dia akan ditampilkan kosong gitu ya. Jadi ini akan kita convert. Ini mana ini? Filter. Nah, ini. Kita bisa lihat di sini. Ya. Hasilnya setelah di-convert ya. Nah, stringnya hilang. Ya, jadi bedakan dengan kalau ini nggak kita convert tadi ya. Kalau ini nggak kita convert, dia tipe datanya adalah, nah ada petiknya, string. Gitu ya. Oke. Ya, jadi nyarinya caranya kita cari di Google Panda sort by column. Di sini banyak contoh. Ya, jadi data frame terus sort dot ini nama data frame-nya ya. Kalau kita tadi df dot sort values mau mengurutkan berdasarkan apa gitu ya. Kemudian ascendingnya true atau false dan seterusnya. Ini ada keterangannya ya. Ada keterangannya. Oke. Example. Oke. Nah, di sini ya. Kita punya data frame, isinya adalah ini. Kalau ditampilkan isinya seperti ini ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya. Ini kolom ke-1, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Kemudian kalau diurutkan berdasarkan kolom ke-1, nah nanti datanya akan tampil berdasarkan kolom ke-1. Kalau diurutkan berdasarkan kolom kedua, tinggal ditulis kolom kedua. Gitu ya. Oke, jadi nulisnya seperti itu. Oke, jadi dalam contoh ini saya akan buat function lagi ya. Sort dengan parameter inputan df. Kemudian df titik sort. Oh ya, apa mau diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan nama kolom. Gitu ya. Terus nama kolom. Oke. Kemudian hasilnya saya tampilkan. Print. Oke, print df. Oke. Sebagai contoh, ini kita tutup ya. Panggil sort df berdasarkan kolomnya tadi, misalkan berdasarkan ini. Kita jalankan. Oh, sorry. Namanya def-nya tadi atau nama fungsinya sort 1. Kita jalankan lagi. Nah, jadi dia akan urut ini ya. Dari yang terkecil. Nah, Anda perhatikan ya.
Di sini karena tipe datanya tadi string, jadi hasil urutannya mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita, bukan urutan angka gitu ya. Coba kita convert dulu. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, banyak yang kosong ya. Nah, kalau ini dia urut berdasarkan urutan angka. Ya, coba kita tampilkan berdasarkan headnya aja. Tadi untuk headnya pakai apa tadi? Head ya. Head terus jumlahnya. Oke, saya tutup, saya panggil def yang sudah kita buat, head df, saya tampilkan 50 teratas. Nah, ini yang tadi ya, jalankan tadi ya. Kita lihat dia urut berdasarkan isi kolom ini ya, tapi berdasarkan nilai angka ya, bukan nilai string ya. Kalau yang ini tadi, yang mana ya, yang ini ya, sorry, yang atasnya, sorry. Nah, yang ini berdasarkan nilai string. Ini kita bisa sort multiple kolom ya, kemudian sort sum, menjumlah data misalkan sum. Di sini kita bisa langsung panggil fungsinya yang namanya sum. Ya. Dalam sum dipastikan ya, di sini ada contoh perintahnya ya. Jadi misalkan kita punya data seperti ini ya, kemudian ini kolomnya ya, kolom ini multi index ya, blooded animal, kemudian ini jumlahnya gitu ya, tipe data ada lex, ada kemudian di sini kita menjumlah secara keseluruhan ya. By default the sum of an empty or all NA series is 0. Jadi kalau datanya kosong atau dia nggak ada nilainya NA, maka dia akan dianggap di jumlah 0 gitu ya. Oke, jadi ini kita menentukan seriesnya, tipe datanya apa, kemudian dot sum. Oke, coba kita buat ininya lagi. Oke, tes ya. Oke, bisa hapus dari jumlahnya ya. Coba tadi kalau kita pakai kolom yang lain, kolomnya apa aja saya nggak hafal ya, kita tampilkan nama kolomnya. Oke, country name misalkan. Kalau di jumlah, apa yang terjadi? Ya, itu ya, dia nggak bisa, str tadi nggak bisa dijumlah ya. Nggak bisa dijumlah karena dia anggapnya itu angka, sorry, itu string gitu ya. Oke, coba kalau yang ini yang 2014,
Ya, dia juga nggak mau ya, karena dia belum di-convert. Ya, coba saya ulang. Ya, ya. Oke, karena dia belum di-convert ke ini, ke angka. Oke. Coba lagi kalau kita lakukan convert untuk kolom tersebut, ya isinya kosong mungkin ya, isinya kosong, sehingga begitu ditampilkan jumlahnya adalah 0 ya. Oke, mana tadi jumlah tadi, sum. Rapikan aja ya. Oke, jumlahnya 0. Oke, jumlah. Oke, kemudian untuk menampilkan dalam grafik ya, dalam grafik. Jadi tadi ada yang ada datanya tadi ini ya. Yang 2015. Oke. Jadi ini kalau kita lihat, kita print. Ya, yang ada datanya kan yang ini. Ini ya. Kemudian dan ada beberapa kolom-kolom yang lain. Nah, kalau kita mau menampilkan kolom tertentu ya. So specific columns. Nah, ini ada contohnya. Kolomnya banyak, terus kita ingin menampilkan kolom tertentu. Ya, kita nulisnya seperti ini. Ya, misalkan kolom umur. Jadi dari data frame-nya kita nampilkan ages-nya. Gitu ya. Kemudian kalau 2, ya nulisnya 2 seperti ini. Ya. Oke, misalkan saya ingin menampilkan spesifik. Ya, saya buat ini aja. Show to column. df. Oke ya. Kolom 1, kolom 2. Oke. df baru. Ini df-nya. Dia akan menampilkan berdasarkan kolom 1 dan kolom 2. Oke. Kemudian ini boleh di return, boleh juga langsung ditampilkan ya. Bisa return aja. Atau kalau mau tampilkan, tampilkan. Print. df baru. Apa tadi? Head. (50 teratas). Oke. Ya. Head ini ya dev yang sudah kita buat sendiri ya, head. Nah, ini ya. Head itu dia menampilkan dari data frame-nya head berapa. Dia menampilkan berapa teratas ya. Oke, kita coba ya. Show to column. df-nya kolom pertama, kolom kedua. Country name. Terus selanjutnya ini tahun. Oke. Ini saya hapus dulu terminal supaya bersih. Ya, jadi menampilkan, nah ini ada nan-nannya tadi. Menampilkan isi dari 2 kolom, kolom pertama dan kolom kedua. Oke. Ya. So, kalau mau kita return ya. Return df baru. Jadi artinya
hasil tabel yang baru dengan 2 kolom tadi itu kita simpan dalam sebuah variabel baru namanya df baru, terus kita return ke program utama ya. Oke, sebagai contoh ini saya kasih nama df baru, namanya bebas ya. Kebetulan sama dengan yang di dalam df-nya, di dalam dev-nya. Kalau kita kasih yang lain boleh nggak? Boleh. Boleh aja df3 misalnya. Boleh. Nanti kalau kita print df3, kita bisa lihat. Ini kita hapus dulu. Nah, df3 isinya ya tetap 2 kolom tadi itu. Ya, kolom country name dan ini. Ya, di sini barisnya sekian, jumlah kolomnya sekian. Oke. Kemudian kalau kita ingin menampilkan dalam grafik gimana? Atau gini dulu, yang nan ini mau dibuang, boleh nggak? Ya boleh. Oke. Remove nah, misalkan gini, ya. Jadi caranya pakai drop NA. Ya. Oke, jadi contohnya gini ya. Oke. Remove NA. Berdasarkan kolom apa gitu ya. Jadi kita perlu kolomnya. Oke. df subset, ini nama kolomnya. Kolom 1 tadi. Oke. Hasilnya kita taruh ke df baru. Ya. Kemudian kita return. Oke, contoh seperti ini. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Tadi kita udah buka file apa ini? Nama kolom nggak usah dipanggil. Nama kolom nggak usah dipanggil. Kita convert tipe data yang di 2015 tadi, kemudian kita ambil 2 kolom, kemudian yang kosong-kosong mau kita buang nih, gitu ya. Ini df3, kemudian kolom ini. Hasilnya kita taruh ke data frame baru yang namanya df4. Run. Oke. Sebentar. Oke. df baru. Try to. Ya. Jadi dia bilang untuk mengcopy karena datanya besar itu terjadi ini ya, proses yang saling berkaitan ya, berkaitan. Nah, jadi setelah di-copy, setelah dipotong, hasilnya dikopikan ke tempat yang baru karena itu hasilnya banyak, itu menjadi masalah ya. Ketika itu akan dikembalikan ke variabel yang sudah kita tentukan, padahal ini kan variabelnya beda ya harusnya. df, oke. Oh, dia nggak mau dipindah ke tempat yang baru ya, di returnnya harus df-nya. Sorry. Oke. Yang di returnnya df-nya. Oke, coba kita cek lagi. Nggak usah di copy ya, langsung dipotong. Nah, nggak usah di copy. Ya, jadi kalau tadi itu salahnya karena di copy ya. Saya kopikan ke sebuah variabel yang baru,
df2 ya. Jadi dataset yang dari df ini saya hapus yang kosong-kosong, kemudian saya kopikan ke data frame yang baru. Dia ada warning tadi, ada warning ya, jadi nggak mau dari copy, harus dengan cara yang berbeda. Jadi ini nggak usah saya copy, langsung saya potong aja, berarti kembalikan. Baik, selanjutnya kita akan coba menampilkan grafik tadi, agendanya. Grafik kita bisa pakai library Matplotlib ya. Nah ini ya, chart visualization simple sebenarnya ya. Nah ini kita pakai ini, kemudian contohnya mana? Oke, ini kita masukkan dulu di atas. Oke, kemudian ya, tar. So grab from data frame. Kita cari contoh lain yang lebih gampang dipahami. Nah ini ya, ini ya. Jadi df plot bla 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 gitu ya. Ini ya. Contohnya ini ya. Ya. Oke. Oh, apa ini? Nanti dulu ya. Dia akan menyesuaikan. Oke, kita buat satu ini lagi. Grafik. Kita beri nama grafik. PDF-nya. Kemudian kolomnya X sama Y-nya apa gitu ya. Kolom X, kolom Y. Jadi X-nya ini kolom X yang akan kita tampilkan. Kolom X, kemudian Y-nya kolom Y. Kemudian kain ini jenisnya ya. Oke, kita akan coba di sini. Yang ini tadi sudah ya. Kita komen aja. df. Tadi apa ya? df4. Tadi kan kita potong ya. So to kolom. Oke, sebentar. Ya ini df4. Oke, df3 tetap dipanggil ya. Jadi kita ngambil 2 kolom saja, kemudian kita ya hapus yang kosong-kosong. Jadi dari data frame yang awal tadi itu kita ambil 2 kolom, kita kopikan jadi data frame baru df3. Kemudian dari df3 tadi itu kita hapus semua yang kosong-kosong ya. Yang kosong-kosong untuk kolom ini 2015 kita taruh di data frame df4. Kemudian ini kolom X-nya adalah country name, kolom Y-nya adalah ya. Oke, Matplotlib sebentar. Install Matplotlib PIP. Oke, jadi bagaimana untuk menginstal? Nah ini ya, saya langsung aja ya, karena di PIP saya sudah ada di terminal.
Saya tinggal lakukan pip install matplotlib. Oke, saya tutup terminalnya supaya bersih. Saya jalankan lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kan pakai scatter. Ya, jadi kalau tadi banyak ya, banyak. Kemudian ya, oke, coba saya modifikasi lagi. Kalau gini gimana? Ya, saya potong 50 teratas ya. Saya ambil 50 teratas. Jadi ada 50 data gitu ya. Albania ini datanya, Algeria ini datanya, Argentina ini datanya gitu ya. Ini dalam bentuk scatter ya. Kita bisa cek di sini. Kalau garis kita tinggal ganti. Ya, kainnya ganti dengan line. Ya, ini sebenarnya bisa kita masukkan dalam parameter juga ya. Oke. Jadi, saya run lagi. Nah, ini kalau kita dalam bentuk garis ya. Ya. Oke, kalau kita mau ambil data yang paling bawah aja. Ya, Turki, dan seterusnya ya. Ini data yang paling bawah. Kolomnya X adalah negara, Y-nya adalah jumlah. Ya, jumlah data 2015 yang melakukan PISA test. Ya. Oke, baik ya. Jadi itu beberapa contoh program dengan menggunakan Pandas ya. Jadi teman-teman tadi sudah saya berikan contoh bagaimana cara cari tahunya di internet ya. Kemudian troubleshooting sedikit ya, begitu ada error gimana ya, apa masalahnya ya. Jadi harus dipahami data frame-nya, harus dibaca errornya gitu ya, sehingga nanti bisa mendapatkan solusi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tadi saya mendemokan tadi Samuda ya, Samuda SAM berdasarkan kolom tertentu bisa nggak? Bisa. Di SAM specific columns values. Ya, misalkan ini ya. Nah, ini bisa ya. Jadi kita memilih kolomnya. Oh ya, untuk filter itu bisa pakai LOC ya, log ini ya. Log ya. Ada juga yang di contoh yang kemarin nggak pakai log ya, langsung memfilter berdasarkan kolom. Ya, jadi kalau sorry. Kalau dalam contoh ini kemarin mana filter? Filter. Ya langsung ya, langsung nama kolom, kemudian isinya berdasarkan apa gitu ya. Anda juga bisa menggunakan LOC log. Ya, jadi difilter dulu, kemudian baru di sum. Bisa. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan, jadi banyak cara ya. Ini log untuk filter ya, bisa juga pakai query, bisa juga pakai group by ya. Silakan nanti dieksplorasi sendiri. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.